Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wanadua Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Para ibu dan para bapak yang saya hormati, para adik-adikku sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang wajib kita syukuri, terutama nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula salawat beserta salamnya mudah-mudahan terkocok limpahkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul ma'yaga yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, arba'un akun alallahu ta'ala alla la yudkhilahumul jannah. Ada 4 yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudminu khamrin, yang pertama adalah orang yang suka minum minuman keras. Orang yang suka mabuk-mabukan, orang yang suka minum minuman keras tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Orang yang minum minuman keras jelas itu adalah teman syaitan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang minum minuman keras tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Kita tahu bahwa minuman keras itu adalah perbuatan syaitan. Minum minuman keras adalah minum minuman syaitan. Kalau sekarang minum minuman syaitan kita minum, maka setan mau minum apa? Masa setan mau dikasih teh istri? Masa setan mau dikasih teh botol? Kasihan kalau minuman keras kita minum juga, itu jatah syaitan. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, para remaja dan para pemuda dan pemudi wabil khususnya, marilah kita sama-sama kita jauhi segala yang namanya minum-minuman keras. Kita jauhi yang namanya mabuk-mabukan, karena itu bukanlah ajaran Islam, karena itu perbuatan setan. Umat Islam haram hukumnya minum-minuman keras. Jangan sekali-kali kita berani-beraninya meminum minuman keras walaupun setetes. Jangan sekali-kali. Orang yang mabuk-mabuk, orang yang suka minuman keras tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga adalah aklur riba. Orang yang suka memakan barang riba. Orang yang suka memakan barang riba tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya riba, ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain tetapi kita meminta imbalan yang berlebih ketika dibayar oleh orang yang kita kasih pinjam. Umpamanya si A minjem uang ke si B 20 juta, lalu si B meminta kepada si A, ketika dikembalikan uangnya yang 20 juta dijadi 24 juta, berarti yang 4 jutanya adalah riba. Maka orang yang suka memakan barang riba haram hukumnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita lihat ya, di zaman sekarang ini ekonomi yang semakin sulit, kehidupan yang semakin susah, mencari uang emang sangat sulit, mencari pekerjaan sangat sulit. Kadang-kadang orang tuh banyak yang mencari jalan pintas. Ketika dia ingin membangun suatu usaha, ketika dia tidak mempunyai uang, ketika dia membutuhkan uang, banyak sekali para rentenir yang berkeliaran di sekitar kita. Orang-orang bank dengan rayuan manisnya
meminjamkan uang dengan jumlah bunga yang cukup besar. Akhirnya banyak masyarakat kita, banyak umat Islam yang tertipu dengan rentenir-rentenir yang akhirnya meminjam uang kepada bank-bank. Maka ya Allah, bahwa perbuatan riba itu, meminjam uang ke bank dengan hitungan riba bunga yang besar itu haram hukumnya, dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang suka memakan barang riba. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijauhi dari segala yang namanya barang riba. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ada aklu malul yatim, orang yang memakan hartanya anak yatim. Orang yang memakan hartanya anak yatim tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita harus memakan harta anak yatim, melainkan kita harus memberi kepada anak-anak yatim. Kita tahu anak yatim adalah anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila di sekeliling kita ada anak-anak yatim, maka sayangilah dia, jagalah dia, perhatikanlah dia. Karena sungguh mulia, padilanya sangat besar ketika orang memberikan sebagian hartanya, memberikan segala makanannya, pakaiannya kepada anak yatim, padilanya sangat besar. Ketika kita memberikan harta lalu mengusap kepala anak yatim, maka fadilahnya sebanyak rambut anak yatim dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh sebab itu hadirin, jangan sekali-kali kita memakan harta anak yatim walau sedikit pun. Sayangilah mereka, cintailah mereka, berilah mereka jika dalam keadaan yang susah. Anak yatim harus kita perhatikan di sekeliling kita. Jangan pernah kita membiarkan anak yatim terlantar. Sayangilah dia, cintailah dia. Lalu yang keempat, yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah akul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Sudah jelas orang yang durhaka kepada kedua orang tua tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang anak sudah sewajibnya dan sepatutnya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali kita menyakiti mereka. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Kita harus menyayangi mereka, mengasihi mereka. Kita harus menjadi kebanggaan bagi orang tua kita. Karena kita tahu di dalam sebuah hadis dikatakan ridallahu ta'ala fi ridal walidain wa sutullahi ta'ala fi sutil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung kepada keriduan orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Jikalau orang tua kita ridho terhadap kita dalam kebenaran, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Tetapi apabila orang tua kita murka kepada kita, kita menjadi anak yang durhaka, maka Allah pun akan bendu kepada kita. Maka Allah akan murka kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita melihat fenomena di zaman sekarang, tidak sedikit anak-anak yang berani, yang sangat tega menyakiti hati orang tuanya. Bahkan yang lebih kejam lagi, ada seorang anak yang rela menyakiti hati orang tuanya, menyiksa orang tuanya, bahkan sampai membunuhnya, cuman gara-gara mempunyai keinginan tidak diberikan keinginannya oleh orang tuanya karena keadaannya yang tidak memungkinkan. Bahkan ada anak yang rela membunuh orang tuanya cuman gara-gara membelikan HP tidak dibelikan, cuman gara-gara ingin dibelikan motor tidak dibelikan oleh orang tuanya, sampai rela orang tuanya dibunuh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah 4 golongan yang tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bertobat. Mudah-mudahan senantiasa kita semua dihijauhi dan dihindarkan dari 4 yang golongan yang tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupanya dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk saya, umumnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.